Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum syabab? Bi khair. Eh, Hari ini kita melanjutkan materi ya. Jadi masih pembahasan tentang kajian pranikah. Sebenarnya ini sudah bukan pra lagi karena ini ya sudah fase dalam pernikahan gitu ya. Karena kalau pranikah itu kan berarti kajian yang dimana dia membahas tentang sesuatu yang sebelum pernikahan kayak khitbah, menyeleksi lamaran, walimatul urus, ya, lalu bagaimana memilih jodoh dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya sudah masuk ke kajian keluarga gitu ya, fikih keluarga, karena di dalamnya membahas tentang talak gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tentang talak ya, talak sudah selesai. Dan hari ini kita masuk pembahasan tentang al-khulu' atau gugatan cerai. Jadi menariknya dalam Islam itu perceraian itu ada dua, ada talak dan khulu ya, perceraian yang secara ini ya diajukan oleh suami atau diajukan oleh istri. Nah, kalau talak dengan resiko atau konsekuensinya masing-masing, begitupun juga khulu. Talak ya, kalau kita bahas sedikit membahas tentang ini ya, flashback tentang pernikahan talak gitu ya, tentang bab talak. Kalau talak itu dia suami yang melafalkan, saya talak kamu, talak 2, talak 3, talak 1 ya. Selain talak 3 ada masa iddah, di situ bisa rujuk, artinya nggak langsung bain tuh ya, nggak langsung talak yang benar sudah kayak ibarat kata kertas digunting, tali digunting, itu talak. Tapi kalau hulu itu ibarat kata sudah final. Jadi kalau istri mengatakan ceraikan aku dengan 50 juta rupiah atau ceraikan aku dengan imbalan 20 juta rupiah atau apa ya, maka ini tidak ada lagi masa rujuk atau masa iddah. Kenapa? Karena di sini ternyata di balik itu Islam memperhatikan betul hak-hak wanita. Iya enggak? Iya. Ya. Dan Islam memperhatikan betul bahwasanya nanti umatku itu, ya, umat Nabi Muhammad itu ada loh KDRT gitu. Itu ada loh misalkan ya serangan mental illness terhadap wanita itu lebih banyak, lebih kompleks gitu ya. Dan ini terlihat pada perbedaan antara skema khulu dan talak. Di skema khulu, saat wanitanya sudah bilang, istrinya bilang, ceraikan aku dengan 20 juta rupiah. Ya, artinya si istri memberikan 20 juta rupiah nanti kepada suami itu. Dan setelah itu apa? Setelah itu sudah tidak ada lagi masa iddah, sudah itu ibarat selesai. Ibarat kertas dipotong, digunting, cekrek, selesai sudah. Bain. Jadi khulu itu sama dengan talak bain. Tapi tidak ada khulu 3 gitu ya. Ternyata ini mengundang konsekuensi yang besar pada khulu ini. Itu kan mengundang konsekuensi yang besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus KDRT atau mungkin ya kekerasan rumah tangga atau mungkin situ kekerasan mental gitu ya, yang dialami oleh para wanita ini di dalam rumah tangganya, sehingga mereka tidak bisa lagi menahan untuk berpisah dengan suaminya. Sedangkan wanita itu kalau misalkan dia mengucapkan untuk berpisah dengan suaminya, itu sudah benar-benar di ujung, benar-benar sangat sudah paling di ujung, nggak mungkin dia ya, karena sifat dari wanita itu dia membutuhkan sandaran, walaupun sandarannya itu dia mungkin tidak sempurna gitu ya, tidak sesuai apa yang diharapkan, tapi membutuhkan sandaran. Karena pada hakikatnya yaitulah kodrat dari seorang perempuan gitu ya. Nah, maka dari itu ketika dia mengatakan
ceraikan aku dengan misalkan tebusan 20 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan nanti ceweknya yang ngasih ke cowoknya, ya, istrinya yang ngasih ke suaminya, maka apa? Ya, maka itu benar-benar sudah di ujung sekali. Artinya sudah benar-benar tidak ada solusi lain, tidak ada jalannya selain pisah. Seperti itu. Nah, ternyata Islam memperhatikan sedetail itu. Ya, sedetail itu Islam memperhatikan tentang apa? Tentang pemisahan ini loh. Ya, tentang hak wanita itu benar-benar diprioritaskan. Tapi konsekuensinya karena ini dari kemauan si wanita, ya, karena ini kemauan dari si wanita, maka yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masa idah tidak ada, gitu. Ya. Karena ini berkaitan dengan wanita yang ngajuin, ya, wanita yang mau dia pisah, maka berkaitan dengan masa idah tidak ada. Kenapa? Karena yang ngajuin dia sendiri. Berbanding terbalik kalau ditalak, ya, kalau talak ada hukum masa idah di situ bermain. Kenapa? Karena yang mengajukan, yang mengucapkan, yang melafalkan dari pihak suami. Udah kebayang ya? Jadi benar-benar sesempurna itu Islam memerhatikan detail-detail, apalagi hak-hak wanita. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu patriarki, Islam itu tidak memperhatikan, dari mana? Dari sebatas hanya perempuan disuruh di dalam rumah terus? Enggak. Islam tidak melarang perempuan, istri itu keluar rumah. Boleh. Ya. Tapi ada batasannya. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban. Gitu ya. Ketika kewajiban istri itu adalah patuh dan taat pada suaminya, maka sebaliknya kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada simbiosis, simbiosis terus perputaran kehidupan. Ya, saling keterikatan, saling ketergantungan, gitu kan? Nah, maka dari itu sangat cetek sekali pikiran orang-orang yang bilang, mengatakan bahwasanya Islam itu patriarki itu, ya, istri-istrinya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh liburan, nggak boleh ini. Berarti mereka cetek sekali, cendek sekali itu. Orang Rasulullah sama Sayyidah Aisyah aja jalan-jalan bareng, ya, ngelihat hiburan itu, ya, tari-tari, nggak ada masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Dan sekarang siapa yang nyuruh istri harus di rumah terus? Itu siapa? Sayyidah Khadijah aja tetap melakukan perniagaan, tetap berdagang, tetap berusaha. Nah, siapa kita ngelarang istri kita keluar rumah? Ya, kecuali mungkin ada hal-hal, ya, sesuatu dan lain-lain. Tapi secara garis besar, ya, kan seperti itu. Artinya apa? Artinya Islam itu tidak patriarki. Patriarki tidak sama Islam, tidak sama dengan Islam. Ya, patriarki tidak sama dengan Islam. Mereka hanya menggembor-gemborkan Islam patriarki untuk meredupkan agar orang jauh dari syariat, agar orang pikirannya, wah, Islam patriarki, Islam kejam. Itu yang digemborkan oleh orang-orang liberalis, ya, oleh orang-orang imperialis, ya, bahwasanya udah deh, jauh-jauh dari Islam, jauh-jauh dari syariat. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada syariat, ya, syariat ini benar-benar kita pegang, benar-benar kita, ya, kokoh kuat di atas syariat, ya, mereka kalah, mereka nggak ada apa-apanya. Dan terbukti dengan zaman, kita pernah di mana syariat dipegang teguh dengan kita, tapi di satu sisi keilmuannya juga maju, di satu sisi pemerintahnya bagus, ya. Kita pernah zaman-zaman masa Abbasiyah, zaman-zaman kejayaan masa Umayyah, kita sampai ke Cordoba, sampai ke Spanyol, ya, sampai meluas sampai hingga melipir ke India sana, itu, ya, itu kan luas sekali berarti. Ya, kita pernah zaman keemasan pada Turki Utsmani walaupun diruntuhkan, gitu kan. Nah, maka dari perjalanan panjang sejarah ini, ya, itu mereka mengetahui bahasanya umat Islam bisa bersatu
jika mereka memegang syariat, maka mereka nggak mungkin kita potong atasnya teologinya, monoteismenya, nggak mungkin kita potong tentang akidah tauhid, tidak. Tapi yang kita potong adalah syariat yang kecil-kecil. Ya, kita bandingkan dengan pemikiran-pemikiran lain, pemikiran-pemikiran liberalis, pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan lain, kita bandingkan sehingga apa? Orang oh iya ya. Nah, ini dia. Ketika sudah mulai tidak berpegang teguh pada syariat, mereka sudah mulai melemah. Hingga akhirnya apa? Mereka masukkan di situ tentang materialisme. Mereka masukkan tentang kapitalisme. Ya, sehingga mereka tidak lagi bayar zakat, tetapi ya saya lebih mengutamakan pajak saya dulu baru zakat. Ya. Saya lebih mengutamakan ngumpulin dulu banyak-banyak, baru nanti ngasihnya dikit aja. Gitu ya. Orang itu ngasihnya 5 juta lah ya, tapi mereka ngumpulin uang dari ya itu miliaran gitu kan. Nah, maka dari itu nggak ada. Ya, mereka maunya seperti itu tuh. Ya, nah salah satu juga dalam fikih nikah ini, ya, dimana konsep rumah tangga Islam itu benar-benar dicampur adukan. Ya. Sekarang negara Muslim mana yang kira-kira nggak pacaran? Itu negara Muslim mana? Arab Saudi juga sudah ada. Ya, mungkin Mekah Madinah nggak tahu lah ya. Nah, kita bukan orang lokal sana, mungkin nggak ada di area Masjidil Haram aja, tapi pasti ada lah. Ya, orang-orang mahasiswa juga sana pada pacaran umroh sambil pacaran itu ada kok, gitu kan. Dan sekarang itu kan seperti itu, mereka memasukkan nilai-nilai budaya barat, nilai-nilai liberalisme dalam konsep ya pernikahan, dalam konsep jual beli pun sama. Mana yang kira-kira kalau kamu butuh modal besar ya ke bank berarti harus riba kan gitu. Ada bank yang nggak riba? Nggak ada. Sampai bank syariah pun tetap situ ada nilai ribanya. Ya. Sehingga muncullah ijtihad bahwasanya ya salah satu beberapa ulama mengatakan ya kalau kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dimana sudah seharusnya itu sudah terjadi di mana-mana, ya kita ambil yang paling sedikit mudaratnya. Akhaffu darar, kita ambil yang paling sedikit mudaratnya, ya kita kerjakan. Karena apa? Karena kita nggak bisa meninggalkan itu. Misalkan handphone, gadget, nggak mungkin kita tidak melihat wanita yang tidak memakai. Ya kita semuanya jilbaban semua, nggak ada. Semuanya menurut aurat, semuanya nggak ada. Tapi handphone itu, gadget itu sudah dibutuhkan kepada semua manusia. Kita sudah butuh namanya handphone, sudah butuh namanya internet. Ya, maka kita ambil akhaffu dhararan di situ. Ya, gimana kita mensortir, menseleksi dan lain-lain. Jadi sama seperti fikih nikah ini. Ya, mereka memasukkan di situ ya, budaya misalkan tadi pacaran misalkan ya. Kemudian misalkan budaya tunangan. Habis tunangan itu udah seakan-akan benar-benar dia ceweknya itu milik si cowoknya. Yang enggak juga. Tapi mereka masukkan pemahaman konsep seperti itu sehingga apa? Itu diulang-ulang terus di pikiran kita sehingga alam bawah sadar kita mengatakan iya ya. Kalau sudah tunangan kita bisa ngapa-ngapain bebas. Itu ya. Jadi seperti itu tuh. Begitupun juga dalam konsep talak dan khulu ini. Ya. Gitu kan? Sama halnya seperti ini. Apalagi tadi kita membahas tentang misalkan child free. Ya, kita mereka masukkan tuh. Kamu kalau anak banyak beban, banyak tanggungan, beli obat, beli susu, beli sekolah, beli peralatan sekolah, misalkan SPP dan lain-lain. Makin besar wilayah hidup kamu. Tapi kalau kamu nggak punya anak, ya kamu akan free dengan pasangan kamu selamanya. Lah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, banyak juga yang child free hidupnya gitu-gitu aja. Tetapi orang-orang kita zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, orang anaknya 5, anaknya 7, anaknya 11, lah itu pada kuliah semua. Mereka cuma mungkin petani, cuma berdagang, tetap pada kuliah. Lah,
sekarang itu kan tidak berbanding terbalik. Iya, itu kan zaman dulu mudah cari uang dan lain-lain. Zaman sekarang susah. Berarti dia konsepnya sangat terbatas sekali. Gitu kan? Dia lupa kalau yang ngasih uang, ngasih rezeki itu siapa. Gitu ya. Jadi seperti itulah. Mereka masukkan pemahaman-pemahaman seperti itu sehingga kita jauh dari apa? Jauh dari yang namanya syariat. Ya, talak pun juga sama. Ya, talak pun sama. Gitu kan. Sekarang mereka memainkan gini. Suami harus patuh, harus tunduk sama istrinya. Kalau enggak nanti ada permainan tentang undang-undang tuh. Undang-undang talak. Karena kalau talak berarti kan suami harus memberikan mahar. Lalu ada yang dimana itu nafkah yang tertinggalkan, ya, yang mungkin belum sempat memberikan nafkah, belum. Nah, kemudian ada lagi banyak hal kecil-kecil tapi banyak tuh dalam talak yang dibayar oleh suami kepada istrinya, yang diberikan dari suami kepada istrinya. Akhirnya apa? Istrinya mulai mengekang suaminya, gitu ya. Jadi seperti ini, ya. Ini nggak ada dalam Islam, nggak ada dalam Islam. Ya. Nah, itulah makanya kita harus paham betul bagaimana konsep pernikahan, bagaimana konsep keluarga dalam Islam, ya. Itu dalam apa? Ya, kita mempelajari dikit demi sedikit. Oh, yang syariat mau tuh seperti ini, gitu ya. Kayak tadi hulu sama talak. Di balik hulu dan talak itu ada tadi itu. Kalau hulu berarti istrinya yang ngasih suaminya. Ya. Gitu kan? Tapi kalau talak berarti suaminya yang ngasih istri. Kenapa? Karena itu dari lafal, yang melafalkan dari suaminya. Nah, itu kan mereka hilangkan konsep ini. Mereka jadikan satu. Cerai ya berarti apa? Suaminya ngasih istrinya. Gitu ya. Itulah. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang bab khulu ini. Cukup panjang kita membahas tentang khulu tadi ya, muqaddimah ini. Ada lagi bab ila misalkan. Itu nggak mungkin mereka dibuat hilang saja gitu. Bab ila bersumpah pasti tidak akan menggaul istrinya misalkan, gitu ya. Nah, itu kan dihilangkan saja sehingga umat muslim lupa kalau kita ada bab ila, ada bab zihar, ya, ada misalkan bab tentang durhaka, istri durhaka, gitu ya. Itu mereka hilangkan gitu saja. Ya. Ya, tafriq bil khulu. Ya, khal'ur rajul thawbahu idza naza'a man alaihi. Ya, maka khulu itu seakan-akan melepas baju. Ya, khala'a rajul thawbahu, melepas baju, ya, yang sudah ditempelkan, sudah dipasang, gitu ya. Secara ta'rif, firqatu baina zawjain bi'iwad bil lafzi talaq aw khulu. Maka apa? Dengan ada ganti, dengan bi'iwad, dengan ganti, dengan tebusan berapa? 10 juta, 20 juta, gitu ya. Misal, an yaqula li zawjatihi talaqtuki, ya, au khala'tuki ala kada fataqabbal. Ya, seperti mengatakan pada istrinya, saya talak kamu, atau ceraikan saya. Istrinya bilang dengan 50 juta rupiah, dengan 20 juta rupiah. Oke, saya ceraikan kamu dengan 20 juta rupiah. Gitu ya. Ana firqah fi muqabal mal min zaujah la takunu khal'an fi madhab Hanafiyah ila idza kanat bil lafz khulu. Maka mal, hartanya diambil dari siapa? Dari istri. Ya. Kalau dalam madhab Hanafi mengatakan berarti harus melafalkan khulu atau gugatan, menggugat cerai. Tapi kalau mazhab lain mengatakan entah itu talak, dia melafalkannya talak atau melafalkannya khulu atau gugatan, itu sama saja, tidak ada masalah. Yang penting ada tambahan imbalan. Jadi kalau mazhab Hanafi mengatakan
harus lafadznya harus khulu atau gugatan cerai. Tapi kalau lafadznya itu talak atau saya ceraikan kamu atau saya putuskan kamu, maka itu tidak dianggap sebagai khulu. Ya. Tapi kalau di madhab lain mengatakan ya lafadz apapun itu yang penting plus imbalan sama dengan khulu. Gitu ya. Idza batala al-imad fil khulu, misal an yukhali' al-musallim ala khamr atau khinzir, fala syai' li zawj wal firqah ba'inah. Ya. Maka apabila kalau misalkan saya ceraikan saya dengan misalkan anggur merah yang ada di toko misalkan, atau ceraikan saya dengan saham judi atau apa yang tidak haram, ya sesuatu yang diharamkan, ya maka apa? Maka batala al-imad fil khulu, maka iwadnya ya tebusannya batal, dianggap tidak ada. Wat talak wal firqah ba'ina, tapi ya pemisahannya tetap pemisahan yang bain. Gitu ya. Wa amma in batala imad fit talak ala mal fa innaha takun talak ba'inan. Oke. Amal jumhurul fuqaha fa inal firqa indahum fi muqabalil mal takunu khal'an, sawa'un kana bila fil khula' wa bila fit talak. Adapun mayoritas mazhab fikih mengatakan ya entah itu dia lafadznya talak maupun lafadznya khulu, ketika sudah disandingkan dengan iwad, dengan tebusan, dengan ganti, maka itu hukumnya adalah hukum khulu. Ya. Maka hukum khulu ada 3 kondisi. Al-halah al-ula atau yakunu jaizan bi ittifaqil fuqaha. Maka khulu menjadi boleh hukumnya. Ya, kenapa? Idza karihatil mar'ah zawjaha li khuluqihi aw li khalqiha aw diniha aw kubrihi aw du'fihi. Maka boleh perempuan menggugat cerai suaminya karena suaminya mungkin buruk akhlaknya, buruk rupanya, ya, nggak sesuai dengan di foto di sosial media. Nah, sudah buruk perangainya, boleh. Wa minas sama ja'an ini bin Abbas. Dari Ibn Abbas mengatakan anna imra'at Thabit bin Qais, ya, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'taba alaihi fi khulq waladain. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ini dia nggak serk lah saya di agamanya dan di akhlaknya, gitu ya. Walakin ya akrahul kufur fil Islam. Tapi saya takut kalau saya durhaka nih sama suami saya karena perangainya buruk, saya takut terbawa buruk. Saya takut kufur. Faqala Rasulullah SAW, atradina alaihi hadiqatahu, apa kamu mau kembali lagi gitu ya ke taman-taman kamu gitu kan? Naam, qala Rasul aqbil haditha wa taliqha tatliqa. Ya. Aqbil haditha. Ya, maka sudah cukuplah percakapan kita. Ya. Dan silahkan ceraikan. Maksudnya itu gugatlah cerai. Ya, wa taliqha tatliqa. Ya. Wa qala Ibnu Hajar ajma'al ulama 'ala masyru'iyatihi. Ibnu Hajar mengatakan para ulama berijma atas disyariatkannya ini. Illa Abi Bakar Abdullah Al-Muzanni At-Tabi'in, kecuali ada salah satu tabi'in mengatakan, ya, Abdul Al-Muzani bin Abdullah bin Al-Muzani, ya, mengatakan la yahilu lirrajul an ya'khud min imratihi fi muqabal firaqihi syai'an. Beliau mengatakan ya laki-laki nggak boleh ngambil sesuatu apapun dari istrinya jika istrinya memberikan sesuatu, itu ya. Jadi seperti itu. Ini hukum khulu. Ya. Kemudian al-hala asaniyah.
yakun muharraman bi ittifaqil fuqaha idza adala ar-rajul zawjatahu wa daraha bidarb wa tadiq 'alayha, ya, wa mana'aha min huquqiha min an-nafaqa wal qasam, ya, wal qism wa qismah wa nahma dhalika litaftadiya nafsaha minhu fa fa'alat fa hadha ma'siyatun wa yu'tabaru min kaba'irudz dzunub, walakin hal yakunu al-khulu' sahihan ma'a wuqu'il ma'siyah aw annahu batil. Fa ikhtalafa al-fuqaha fi dzalika ala thalathati aqwal, anna al-khulu' batilun wal 'imad mardud, wa hadha madhhabu Syafi'iyah wal Hanabil wal Hadawilah. Ya. Yang kedua, anna al-khulu' sahih wa yuhram akhdhul 'imad wa yajuz akhdhuhu fil hukm wal qada, wa hadha madhhabul Hanafiyah. Ya. Wasalis anal khulu' yalzimuha wa tabinu minhu al-mar'ah wa yuraddu ma akhadha minha min al-'imad li'annahu la yahillu lahu akhdhuha, hadha al-madhhab Malikiyah. Ya. Wa 'alilu li-imda'il khulu' 'alayhi bi annahu awqa'ahu bi ikhtiyari fa yakun kama law khala'aha bituni 'iwadin. Wa dhahir anna qaul Malikiyah huwa ar-rajih li'anna Allah ta'ala naha 'an akhdhi syai' mimma utina idza lam tujad ma'siyatun min qablihinna wa huwa yadullu ala adami jawazi akhdhi diyanah wa qada, wa amma al-firqah fatakunu madhiyah wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi ini berkaitan dengan khulu' yang diharamkan atau yang hukumnya haram bi ittifaqil fuqaha. Idza adala rajul zawjatahu wa daraha bidarb wa tadyiq 'alayha, ay mana'aha min huquqiha min an-nafaqa wal qismah litaftadiya nafsaha minhu fa fa'alat. Ya. Jadi yang kedua ini haram karena apa? Karena ada unsur maksiat di situ. Nah, maka diharamkan. Lalu perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i, ya, Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan al-khulu' itu batil, ya, khulu'nya tidak sah dan iwatnya tebusannya pun tidak sah, dikembalikan. Mazhab Hanafi mengatakan khulu'nya sah tapi tebusannya tidak sah, maka dikembalikan. Yang ketiga mazhab Maliki mengatakan al-khulu' yalzimuhu wa tabinu minhul mar'ah, maka khulu'nya sah dan menjadi khulu' bain atau talak bain, wa yuraddu ma akhadha minha minal 'iwad, ya, li'annahu la yahillu lahu akhdhuhu, hadha madhhab Malikiyah. Ya. Dan tebusannya pun dikembalikan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yakunu makruhan indama takunu hal baina zawjayn mustaqima wa la yakrahu ahaduhum al-akhar. Ya. Nah, ini orangnya biasa-biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba digugat cerai. Ya, maka ini makruh. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an. Apabila kamu sedang baik-baik saja, ya, kamu sedang makan, sedang, ya, kondisinya baik-baik saja, maka apa? Udah, faquluhu hani'an mari'an. Maka makanlah itu, ya. Artinya kita disuruh, ya sudah, kamu jangan banyak tingkah, gitu ya, seperti itu. Nah, inilah kita apa namanya tadi tentang bab khulu, ya. Silakan jika ada yang tanyakan, mungkin kalau tidak ada kita tutup. Kita lanjut di pertemuan depan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.